Coba deh kamu bayangin skenario ini. Kamu lagi duduk santai di ruang tamu, sehabis kerja keras harian. Layar TV di depan kamu nyala. Rutinitas yang standar banget kan? Itu buat ngelepas penat. Iya, bener banget. Nah, di layar itu ada dua orang yang lagi saling tatap dalam keheningan total. Nggak ada yang ngucapin sepatah kata pun. Cuma saling lihat aja ya. Iya. Tapi entah gimana, tanpa kamu sadari, ritme nafas kamu ikut tertahan. Jantung kamu mulai deg-degan, lebih cepat. Kamu ngerasa sedih, atau mungkin terharu gitu. Padahal logika sadar kita tahu persis ya, kalau mereka itu cuma dua orang aktor yang lagi kerja. Nah iya, kamu tahu ada sutradara yang mungkin lagi teriak di latar belakang, terus ada puluhan kru bawa mikrofon, lampu sorot yang nyilauin. Tapi pertanyaannya, kenapa otak kamu bisa tertipu sampai ngerasa emosi di layar itu nyata? Dan kenapa tubuh kita bereaksi seolah-olah emosi itu punya kita sendiri kan? Itu sih paradoks yang paling indah dari sebuah seni peran menurut saya. Bener banget. Secara sadar, kita megang remote TV nih, kita ngendaliin apa yang kita tonton. Tapi secara emosional, layar itulah yang ngendaliin kita. Bener juga ya. Kita yang pegang remote tapi kita yang dikendalikan. Iya kan? Ada semacam garis batas maya gitu loh, antara realitas fisik kita sama fiksi di dalam layar. Dan pas garis itu runtuh, kita ngalamin sesuatu yang sangat luar biasa. Tepat sekali. Dan keruntuhan garis batas itulah yang bakal jadi fokus utama eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita bakal ngebedah fenomena luar biasa dari sinetron Terikat Janji. Wah, ini bahan yang menarik banget sih buat dibedah. Pastinya dong, misi kita di sesi bedah materi tali ini itu sangat spesifik. Kita mau ngupas tuntas secara psikologis dan biologis ya. Gimana chemistry tanpa kata dari aktornya itu bisa nyiptain ilusi realitas yang sempurna. Soalnya di era sekarang kan, di mana kamu, saya, kita semua tiap hari dibombardir konten hiburan yang instan banget. Yah, yang gampang banget digeser terus dilupain dalam hitungan detik. Betul. Makanya menarik banget buat pelajari formula di balik karya yang malah berhasil ngakar dan jadi rutinitas wajib jutaan orang. Oke, mari kita bedah hal ini. Kita mulai dari mana nih enaknya? Mari kita mulai dari fondasi mekanisnya dulu deh. Keajaiban emosional dari Terikat Janji ini kan nggak jatuh gitu aja dari langit ya. Pastinya ada proses panjang di baliknya. Betul. Itu diproduksi dan dirancang di sebuah set syuting. Dan titik pusat gravitasinya, itu ada di dua pilar utamanya, karakter Sena dan Davina. Benar, dan disinilah kita masuk ke elemen manusiawinya, yang menurut saya sangat menarik. Karakter Sena ini kan dihidupkan oleh Arya Saloka, terus Davina diperankan sama Asya Asunsao. Iya, perpaduan yang pas banget. Hal yang paling menonjol dari performa mereka, terutama pesona Arya Saloka nih, itu gimana dia tampil begitu kuat, tapi luar biasa natural. Gak ada tuh gerak tubuh yang berlebihan. Nggak teatrikal sama sekali ya. Nah, benar. Tapi, bentar, sebelum kita kejauhan muji akting mereka, saya mau ngasih sedikit dorongan kritis dulu nih di sini. Tunggu dulu. Oke. Gimana tuh? Gini, apakah chemistry sedalam ini tuh murni karena kemampuan akting tingkat tinggi? Atau ya jujur aja nih, sekedar karena sosok Arya Saloka tuh emang tampan, karismatik, terus dipasangkan sama Asya yang menawan? Masuk akal sih pertanyaannya. Ya maksudnya wajar dong penonton gampang terpikat kalau visualnya emang manjain mata banget. Apa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar muka rupawan sama naskah yang bagus? Nah, yang sangat mempesona dari hal ini adalah jawabannya tuh justru ngebongkar gimana sistem saraf sadar dan bawah sadar kita bekerja. Oh wow, sampai ke sistem saraf segala ya? Beneran. Gini, visual yang menarik emang bisa buka pintu perhatian penonton di episode pertama. Ketampanan, karisma, itu daya tarik awal. Iya, ibarat pancingan awalnya ya. Betul. Terus naskah yang brilian itu ibarat kabel fiber optiknya yang bawa data teks ke otak kita. Tapi buat nahan penonton berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, Pasti butuh lebih dari sekedar visual doang kan? pasti dong, penampilan fisik aja tuh cepet banget hilangnya. Disinilah letak perbedaan krusialnya.
Akting nonverbalnya Arya Saloka, terutama ya, lewat sorot matanya yang intens sama jeda napasnya itu. Jeda napas yang emang sering bikin kita ikut nahan napas itu ya. Nah, itu. Itu tuh berfungsi kayak sinyal wifi bawah sadar yang langsung nge-bypass logika kita dan menghantam amigdala kita. Bentar-bentar, amigdala itu pusat emosi di otak kan? Tapi sinyal wifi bawah sadar, analogi yang unik banget nih. Iya, biar gampang dibayangin. Jadi maksud kamu pas kita ngelihat tatapan matanya Arya Saloka yang tanpa dialog itu, ada transmisi data emosional yang nggak kebaca sama logika sadar kita? Secara harfiah, iya banget. Di dalam otak kita tuh ada yang namanya neuron cermin atau mirror neurons. Oke, neuron cermin. Gimana cara kerjanya tuh? Gini, pas kamu ngelihat orang tersandung terus jatuh di jalan, kamu secara refleks bakal ikutan meringis kan? Oh iya benar, kayak ikutan ngilu gitu. Nah, itu karena neuron cermin di otak kamu nembakin sinyal yang sama persis seolah-olah kamu yang jatuh. Oh, paham-paham. Nah, kalau dikaitin sama terikat janji, pas Arya Saloka bener-bener ngelebur ke dalam penderitaan atau cintanya karakter Sena, dia kan nggak pura-pura ya, dia beneran memproyeksikan emosi itu secara mikro di otot wajahnya. Dan itu yang nangkap adalah otak kita. Betul. Neuron cermin jutaan penonton tuh langsung nyala. Otak penonton nggak lagi ngebaca naskah, tapi secara biologis mereka niru dan ngerasain emosi aktornya. Wow, gila sih ini. Jadi ini bukan cuma soal kita bersimpati ya sama karakternya, tapi secara biologis sel otak kita benar-benar dipaksa buat bercermin dan ngerasain emosi itu. Tepat banget. Dan ini ngejelasin kenapa koneksi emosional mereka bisa nyampe tanpa banyak kata. Masuk akal sih. Maksudnya bahasa lisan kan penemuan yang lumayan baru kalau dibandingkan sama umur evolusi manusia kan? Bener, manusia purba mendeteksi ancaman atau melihat kasih sayang itu murni dari observasi mata dan bahasa tubuh. Jutaan tahun sebelum ada bahasa lisan. Wah, iya juga ya. Jadi penonton itu jauh lebih pakai insting buat percaya sama kedalaman sorot mata daripada dialog panjang lebar yang cuma ngejelasin perasaan doang. Nah, itu dia. Pas Arya Saloka ngidupin karakter Sena dengan totalitas yang ngaktifin bahasa purba ini, Asa Asuncao di sisi lain tuh jadi semacam grounding wire atau kabel ardennya. Penyeimbangnya gitu ya. Iya, Asya ngerespons dengan kelembutan tapi tetap tegas. Jadi, nyiptain sirkuit emosi yang tertutup dan sempurna banget. Luar biasa. Berarti naskah itu emang ngasih arah cerita, tapi Arya Saloka sama Asya yang ngasih nyawa listriknya. Listrik yang nyetrum amigdala kita tadi ya. Bener. Dan listrik inilah yang nembus layar kaca dan masuk ke ruang keluarga kita tiap malam. Tapi, ini bikin saya mikir nih. Kalau otak kita dipaksa ikut ngerasain emosi mereka lewat neuron cermin secara konstan tiap hari. Tiap hari lo ya, rutinitas. Iya kan? Terus apa dampaknya pada kebiasaan kita? Ini bawa kita ke fenomena di luar layar nih. Dampaknya ya, chemistry antara Arya Saloka dan Asya itu akhirnya bermuara pada penciptaan kebiasaan harian penonton. Jadi sinetron ini udah berubah fungsi dong. Bukan cuma hiburan lagi, tapi pelarian psikologis dari rutinitas. Tepat. Itu jadi semacam jangkar emosional di penghujung hari, kamu yang capek banget. Persis. Tapi disinilah bagian yang sangat kontradiktif dan bikin saya tuh super penasaran. Kontradiktif gimana maksudnya? Gini, kita kan hidup di era TikTok, Reels, terus video berdurasi 15 detik yang ngasih kepuasan instan. Iya, era scroll cepet ya. Betul. Terus kenapa tontonan harian berdurasi panjang yang butuh komitmen waktu gede banget kayak gini justru punya cengkeraman emosi yang jauh lebih kuat? Padahal katanya manusia modern punya rentang perhatian sekecil ikan mas koki ya. Nah, itu kenapa mereka rela duduk diam lama-lama cuma demi ngelihat Sena dan Davina. Kalau kita kaitkan ini sama gambaran yang lebih luas soal psikologi media dan evolusi, jawabannya tuh ada di jenis dopamin yang diproduksi sama otak kita. Oh, jenis dopaminnya beda ya antara konten pendek sama sinetron panjang. Beda banget. Konten instan yang 15 detik itu emang ngasih lonjakan dopamin, tapi sifatnya murah dan cepat ngilang. Kayak makan permen gitu ya? Persis. Rasanya enak sesaat, tapi nggak bikin kenyang dan nggak nyiptain kedekatan emosional apa-apa. Berarti kalau tontonan berdurasi panjang yang diikutin tiap hari ini beda mekanismenya. Beda. Ini nyiptain fenomena yang sangat kuat yang di psikologi disebut hubungan parasosial. Hubungan parasosial. Bentar, maksudnya hubungan satu arah di mana penonton ngerasa berteman sama karakter di TV, padahal si karakter nggak tahu penontonnya hidup. Tepat sekali. Dan disinilah evolusi otak manusia kembali mempermainkan kita. Gimana tuh ceritanya otak kita dipermainkan?
Otak manusia purba kita kan nggak berevolusi barengan sama layar beresolusi tinggi kan? Jelas nggak dong? Jadi, bagian primitif dari otak kita tuh sebenarnya nggak dirancang buat bedain antara wajah temen nyata di dunia nyata sama wajah resolusi tinggi dari Arya Saloka yang muncul di ruang tamu tiap malam. Tunggu deh, masa sih otak kita sebodoh itu? Kita kan tahu itu TV, kita bayar tagihan listriknya, kita yang megang remote-nya. Iya kan? Logika kita kan tahu persis kalau itu tuh cuma kumpulan piksel yang nyala. Nah, logika sadar kita atau neokorteks emang tahu. Tapi sistem limbik kita, yaitu pusat emosi dan memori, itu sama sekali nggak peduli sama remote TV kamu. Oh, wow! Jadi amigdala dan sistem limbik itu nggak peduli ini TV atau bukan ya? Nggak peduli. Pas ada wajah yang sama, suara yang sama, dan emosi konsisten hadir di ruang tamumu di jam yang sama tiap hari, sistem limbik mulai ngategorikan mereka ini sebagai bagian dari suku kamu. Suku? Maksudnya lingkaran sosial terdekat gitu? Betul. Kamu menginvestasikan waktu buat mereka. Kamu ngelihat mereka ketawa, nangis, berjuang, dan kemampuan luar biasa Arya Saloka dalam mengasih emosi yang autentik, itu memastikan sistem limbik kamu nggak pernah nyium adanya kepalsuan. Gila, pantesan aja ya. Akibatnya, hubungan parasosial ini jadi kerasa sama nyatanya kayak pertemanan di dunia nyata dong. Sama nyatanya, otak emosional kita udah nganggap mereka teman beneran. Mengagumkan banget. Berarti ini ibarat kita punya tetangga imajiner yang rutin kita kunjungin buat ngopi tiap sore ya? Iya, dan itu nyiptain rasa aman. Sesuatu yang sangat familiar, terasa hangat, dan tanpa sadar jadi penyeimbang kewarasan kita habis ngadepin kerasnya dunia. Bener banget. Nah, kalau otak jutaan penonton udah nganggap Arya Saloka dan Asya ini bagian dari suku mereka secara biologis, wajar banget dong kalau reaksi di dunia maya jadi sangat intim dan protektif. Sangat wajar. Makanya fans mereka itu militan banget. Mari kita buktikan teori ini dengan melihat apa yang benar-benar dibilang sama warganet. Bukti nyata di lapangan kan seringkali lebih jujur dari teori psikologi manapun. Sangat setuju sih. Suara penonton di media sosial itu metrik paling tanpa filter yang bisa kita bedah. Oke, kita mulai dari kutipan pertama yang menurut saya narik banget dari segi demografi, ya. Ada yang nulis kayak gini, Sena ganteng banget, idola para emak-emak. Kelihatannya simple ya kalimatnya. Iya kan? Sekilas terdengar kayak komentar dangkal tentang fisik. Tapi jujur aja nih, kita nggak bisa ngeremehin kekuatan demografi emak-emak. Benar. Mereka itu pemegang kendali remote TV di rumah. Betul. Kalau mereka udah suka, loyalitas mereka tuh nggak ada yang bisa nandingin. Tapi apakah pujian ini benar-benar cuma soal fisik yang ganteng? Tentu aja enggak sih. Buat menangin hati emak-emak itu sebenarnya proses yang kompleks banget. Masa sih? Kompleks gimana tuh? Mereka itu kelompok penonton yang selalu nyari banyak lapisan psikologis dalam satu karakter laki-laki. Mereka pengen sosok yang tangguh sebagai pelindung, tapi juga nuntut kelembutan dan kesetiaan. Oh, perpaduan yang susah dicari di dunia nyata ya? Sangat langka. Nah, kutipan warganet tadi tuh sebenarnya bukti tak terbantahkan dari daya tarik persona Arya Saloka. Dia nggak cuma nyajiin kegantengan visual. Tapi dia juga ngasih aura yang beda ya? Ya. Dia berhasil memproyeksikan aura pria yang utuh. Tegas tapi bisa rapuh, kuat tapi lembut di waktu yang sama. Itulah yang bikin dia benar-benar jadi idola di tingkat yang jauh lebih dalam. Sangat masuk akal. Ketampanannya mungkin yang narik perhatian emak-emak ini di awal, tapi kompleksitas karakter dialah yang nahan mereka tetap duduk manis di depan TV. Benar banget itu. Sekarang kita beralih ke kutipan kedua ya. Sejujurnya saya antusias banget bahas yang ini, karena ini nyenggol psikologi linguistik. Wah, bahasa warganetnya. Iya. Warganet ini nulis, Senada Davina jadi pasangan terbaik tahun ini deh. Perhatiin kata senada. Gabungan dua nama kan itu? Betul. Penonton secara kolektif sepakat buat nyiptain portmanteau atau kata singkatan gabungan buat pasangan ini. Kenapa coba fenomena menggabungin nama ini krusial banget? Fenomena portmanteau itu kayak Brangelina zaman dulu atau Bennifer gitu kan. Ini emang menarik banget sih. Kalau dari kacamata kamu sendiri ini gimana ngelihat tren ini? Kalau menurut saya ya, pas sebuah masyarakat mulai repot-repot ngerombak bahasa mereka sendiri, nyiptain kata benda baru yang gabungin dua identitas jadi satu. Sena dan Davina jadi senada? Iya, itu tuh kayak dapat stempel persetujuan budaya dari publik di level tertinggi. Wah, stempel budaya ya. Secara linguistik, otak manusia itu kan ngelakuin chunking atau pengelompokan kognitif buat ngelinganin proses nginget sesuatu yang besar. Mereka nggak lagi ngelihat ini cuma dua aktor yang kebetulan berakting bareng. Tapi udah jadi satu kesatuan ya. Bener, mereka melihat pasangan ini sebagai sebuah monumen budaya pop yang ikonik.
Makanya dijadiin satu kata, senada. Analisis linguistik yang sangat tajam sih itu. Tapi ini ngemunculin satu pertanyaan penting juga sebenarnya. Pertanyaan apa tuh? Apresiasi sebesar ini tuh sebenarnya jatuh pada konstruksi fiksi yang dibikin sama penulis naskah atau pada manusia nyata yang berangkanya? Wah, dalam nih. Kalau menurut teori yang kita bahas dari tadi sih, kayaknya kemanusiaannya ya. Jawabannya kembali ke kekuatan kolaborasi. Kutipan senada ini tuh negesin kalau plot yang hebat bakal mati di atas kertas kalau nggak ada wadah manusiawi yang jujur buat ngebawainnya. Nah, eksekusi total dari Arya Saloka dan Asya Asunsio ini yang jadi jembatan terakhirnya ya. Betul sekali. Mereka berhasil mensinkronkan frekuensi emosi sedemikian rupa sampai penonton nggak sanggup lagi ngelihat karakter itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi senada bukan cuma sekedar julukan iseng fans doang ya? Bukan. Itu adalah pengakuan murni penonton atas resonansi emosional yang menyatu di antara keduanya. Pengakuan atas resonansi emosional, aduh indah sekali kata-katanya. Dan ini pas banget ngebawa saya ke kutipan warganet yang ketiga. Oke, apa tuh bunyinya? Saya harus jujur ya, dari semua bukti yang kita bedah hari ini, kutipan yang ketiga ini punya bobot emosional paling dalam. Jadi penasaran. Bunyinya gini, aku selalu tunggu kehadirannya setiap hari, terikat janji, selalu di hati. Wow, itu dalam sih. Merinding kan pas dengarnya, ini tuh bukan lagi ulasan kritis soal kualitas sinematografi atau teknis akting, ini deklarasi loyalitas mutlak. Benar. Kata selalu tunggu kehadirannya itu sangat beresonansi banget sama teori hubungan parasosial yang kita obrolin panjang lebar tadi. Penonton ini nggak ngerasa lagi nungguin acara TV mulai kan? Nggak sama sekali. Dia sedang menanti kedatangan teman di rumahnya. Tepat. Dan frasa selalu di hati itu nunjukin kalau karya tersebut udah ngelampauin medium aslinya. Nggak sekedar tayangan 2 dimensi di kaca TV lagi. Benar, tayangan itu udah pindah tempat, diinternalisasi, dan sekarang berdiam di dalam ruang batin penontonnya. Kalau dipikir-pikir lagi ya, bukankah ini puncak tertinggi dari tujuan diciptakannya karya seni? Menjadi bermakna buat orang lain. Iya, menjadi bermakna. Dan balik lagi, kemampuan Arya Saloka buat ngeruntuhin dinding pembatas layar kaca, ditambah sinerginya yang sempurna sama Asya, itu semua adalah katalis ajaibnya. Katalis yang ngerubah fiksi jadi rumah emosional buat penonton. Bener banget, pas tayangan fiksi berhasil jadi teman keseharian yang hidup di benak jutaan orang, itu udah berevolusi jadi entitas sosial yang organik. Dan evolusi itu cuma bisa terjadi kalau ada kejujuran mutlak dalam proses kreasinya ya, nggak bisa dipalsuin. Sangat nggak bisa. Otak kita bakal tahu kalau itu palsu. Wah, obrolan kita hari ini bener-bener ngebuka mata banget sih. Dari bahas skenario di atas kertas, ke set syuting, nyebrang lewat neuron cermin, memperdaya sistem limbik otak purba kita. Sampai akhirnya mendarat di ruang tamu dan ruang batin penonton. Perjalanan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau kita harus tarik napas panjang nih, terus ngerangkum semua lapis demi lapis yang udah kita bedah bareng, apa sih kesimpulan utamanya? Kalau ada satu kalimat hikmah filosofis yang bisa kita pegang dari seluruh fenomena ini, kayaknya ini deh. Boleh, silakan. Saat aktor ngebangun koneksi emosional langsung dari hati, karya itu langsung bertransformasi. Bukan lagi sekedar tontonan, tapi jadi entitas yang punya denyut nadi sendiri. Merinding saya dengernya. Dan pada akhirnya, karya itu berubah wujud jadi teman setia yang nemenin keseharian penontonnya, ngasih mereka ruang buat sembunyi dari lelahnya dunia nyata. Menjadi teman setia yang memberi ruang untuk bersembunyi dari lelahnya dunia. Sungguh sebuah konklusi yang luar biasa indah dan relevan banget buat kita semua. Benar-benar bikin kita mikir ulang soal apa yang kita tonton tiap hari. Pastinya. Nah, sebelum kita berpisah dari eksplorasi mendalam hari ini nih, saya mau ninggalin satu pikiran provokatif buat kamu semua renungkan malam ini. Oke, pikiran yang kayak gimana tuh? Coba deh kamu pikirin sebentar soal serial atau sinetron favoritmu saat ini. Apa sih yang sebenarnya bikin kamu terikat banget? Pertanyaan yang bagus nih buat direnungkan. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta sama kerumitan plot twist-nya? Atau kalau kamu mau jujur sama diri sendiri nih, kamu tuh diam-diam kecanduan sama momen-momen hening dan tatapan mata di layar itu? Momen sunyi yang kita bahas tadi ya? Betul. Momen sunyi di mana chemistry dari karakternya bikin kamu ngerasa dimengerti, ditenangkan, dan dipahami bahkan tanpa ada satu kata pun yang terucap. Pertanyaan itu dijamin bakal bikin kita semua ngelihat tontonan rutin kita pakai kacamata kesadaran yang benar-benar baru sih.
Pastinya dong. Nah, ngomong-ngomong soal merenung dan nyari tontonan yang ngasih makna nih. Kalau kamu, ya kamu yang lagi dengerin sekarang juga ngerasain getaran emosi yang sama, atau punya ikatan parasosial yang kuat pas nonton Terikat Janji, ini saatnya kamu bersuara. Jangan disimpan sendiri perasaannya. Bener banget, jangan disimpan sendiri. Tulisin momen favorit kamu dari performa magisnya Arya Saloka dan Asha Asuncao di kolom komentar di bawah ini. Kami pengen banget baca gimana sinetron ini nyentuh keseharian kamu. Seru banget pasti bacain ceritanya satu-satu. Dan tentu aja sebagai bentuk dukungan biar kita bisa terus ngebedah hal-hal seru kayak gini bareng-bareng, jangan lupa buat like video ini, komen dengan pemikiran kamu, terus share ke teman-teman seperjuangan penonton setiamu. Biar makin banyak yang ikutan diskusi. Betul sekali. Dan pastinya subscribe di channel Motivasi David. Sekali lagi ya, pastiin kamu subscribe di channel Motivasi David supaya kamu nggak ketinggalan eksplorasi mendalam dan kisah menarik lainnya yang perlu motivasi dan makna hidup. Karena diskusi seru itu emang nggak berhenti di sini aja. Tepat. Ingat, diskusi yang hebat nggak pernah berakhir di meja ini, tapi selalu berlanjut di hati dan pikiran pendengar luar biasa kayak kamu. Terima kasih udah ngizinin kami nemenin waktu kamu hari ini. Teruslah mencari makna di balik cerita, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.